Yang pertama, kisah hijrah seorang mantan anggota geng Yakuza, yang kemudian jadi imam besar. Perubahan besar dalam hidupnya, hal ini dialaminya setelah ia memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Hidayah Allah seringkali datang dengan berbagai cara, tak terduga dan bisa menghampiri siapapun yang dikehendakinya. Seperti yang dialami oleh seorang mantan anggota geng Yakuza, Taki Takazawa. Dahulu Takazawa adalah tukang tato, para anggota kelompok mafia paling ditakuti di Jepang, Yakuza. Penampilannya begitu menakutkan dengan rambut gondrong dan tubuh dipenuhi tato. Selama 20 tahun profesi itu digelutinya. Namun siapa sangka kini Takazawa berubah 180 derajat. Perubahan besar dalam hidup dialaminya setelah ia memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kini ia mengganti namanya menjadi Abdullah yang berarti, hamba Allah. Takazawa kini bahkan telah menjadi imam besar di sebuah masjid di ibu kota Jepang, Tokyo. Suara indahnya, ketika mengumandangkan azan bisa terdengar hingga seantero Tokyo tiap kali waktu salat tiba. Perkenalan Takazawa dengan Islam berlangsung secara tidak sengaja. Berawal ketika dirinya sedang ada di wilayah Shibuya. Ia melihat seseorang dengan berkulit putih dan berjanggut putih. Orang itu mengenakan baju dan surban yang juga berwarna putih. Orang itu memberikan sebuah kertas dan menyuruh saya untuk membaca kalimat yang tertera di dalamnya, ujar Takazawa. Kalimat itu ternyata syahadat, pengakuan pada keesaan Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Saat itu Takazawa menganut kepercayaan Shinto, seperti kebanyakan penduduk Jepang lainnya, sehingga ia kesulitan untuk memahami keseluruhan maksud kalimat syahadat tersebut. Namun diakuinya, ia pernah sepintas mendengar nama Allah dan Muhammad. Pertemuan dengan orang serba putih itu rupanya begitu membekas di ingatan Takazawa. Ia pun terus mencari tahu makna di balik pesan kalimat syahadat yang diterimanya. Hingga akhirnya, dalam pencarian tersebut Takazawa mendapatkan hidayah dan memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Tak disangkanya, setelah 2 tahun memeluk Islam, ia bertemu lagi dengan sosok pria serba putih yang mengubah hidupnya itu. Ternyata dia adalah salah seorang imam di Masjid Nabawi, kota Madinah, Arab Saudi. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengannya, kata Takazawa. Setelah pertemuan kedua itu, Imam Masjid Nabawi tersebut meminta Takazawa untuk melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu di kota Mekah selama beberapa bulan. Ia pun melakukan haji ke Mekah atas undangan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2008, melanjutkan studi dan melakukan dakwah selama berada di Saudi. Saat Takazawa berada di Madinah ia bahkan pernah menjadi imam di Masjid Nabawi. Sepulangnya dari Arab, Takazawa dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabukicho, Tokyo. Kini, Abdullah Taki Takazawa dikenal sebagai satu dari 5 imam besar masjid yang ada di Jepang. Yang kedua juga terdapat perjalanan seorang anggota geng negara Brasil yang jadi mualaf. Selama penyelenggaraan Piala Dunia di Brasil, Umair memang bergabung dengan relawan muslim dari berbagai negara untuk melakukan dakwah. Mantan anggota geng di Brasil, Umair, memutuskan untuk masuk Islam 2 bulan sebelum Piala Dunia Brasil berlangsung. Pria dengan tubuh penuh tato itu membagi kisah bagaimana dia masuk Islam. Menurut dia, orang-orang yang hidup dalam kekerasan jalanan pada dasarnya punya hati nurani. Kapan saja mereka bisa menemukan Islam. Umair adalah seorang mantan gangster dari Brasil yang akhirnya mengucap syahadat dan menjadi mualaf. Dia berbagi transisi kehidupannya dari jalanan ke jalan Islam. Umair mengatakan bahwa setiap orang di jalan memiliki keyakinan, kita hanya perlu menjangkau mereka untuk mereformasi dan menerima Islam. Dia mengatakan tujuannya adalah untuk tabah dalam Islam dan untuk mengundang orang lain ke Islam dengan melakukan dakwah. Hidup di jalanan, Umair bahkan begitu menyatu dengan kerasnya kehidupan. Dia punya tato, vida gore, konsep lama yang didapatkannya dari jalanan, penuh perjuangan, darah, penyakit sehingga ini berarti, hidup adalah pemerintahan. Berikut ini pengakuannya, saat diwawancarai, ia menuturkan, "Saya dulunya adalah seorang DJ dan produsen BIOS, saya sangat kecanduan narkoba, saya dulu menjual narkoba dan benar-benar terlibat dalam kejahatan. Anda tahu, orang-orang yang hidup di jalanan selalu memiliki iman, karena mereka hidup dalam bahaya siang dan malam. Bagaimana keadaan Anda setelah menjadi Muslim? Apakah Anda memiliki kedamaian dalam hidup Anda? Gaya hidup saya banyak berubah. Saya tidak pergi lagi ke klub, saya tidak minum bir, atau tidak menggunakan kokain lagi. Ketika saya masuk Islam, saya terlahir kembali. Ini cukup berarti.
Saya merasa terbebas. Apakah yang Anda katakan tentang perasaan yang Anda miliki sekarang, dan apa tidakkah Anda berharap teman Anda juga dapat memilikinya? Ya, ini adalah prinsip umum dakwah. Saya ingin menunjukkan hal yang sama saya rasakan dengan orang lain. Saya ingin melihat lebih banyak saudara dan saudari mengetahui tentang Islam. Saya perhatikan banyak sekali saudara dan saudari kita yang berasal dari kehidupan jalanan. Semuanya mempunyai kemampuan untuk memiliki kedamaian itu, karena di jalanan sudah tidak memiliki itu. Aku selalu khawatir, pikiran mereka selalu diselimuti dengan obat-obatan dan zat yang berbeda. Tetapi perasaan yang saya dapatkan ketika aku tahu bahwa aku memiliki Tuhan, dan Tuhan yang menempatkan kedamaian ini di dalam hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan yang hatinya diyakinkan oleh zikir Allah, tidak diragukan lagi, dengan mengingat Allah, hati terjamin. Yang ketiga, seorang mualaf Robbie Maestracchi, ia mantan pengedar narkoba dan pentolan geng motor. Seorang mualaf yang dialami Robbie Maestracchi, yaitu seorang mantan pengedar narkoba dan pentolan geng motor, yang patut menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus yakin bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Begitu juga maut. Oleh karena itu, sebelum tiba waktu ajal, sebaiknya kita bersegera untuk bertaubat. Robbie Maestracchi memutuskan untuk bertaubat, dan menjadi mualaf setelah berbagai hal dalam hidupnya. Dia mengaku telah mengenal dunia hitam sejak masih belia. Robbie Maestracchi lahir di Brisbane, Australia, pada tahun 1981. Dikutip dari tayangan video kanal YouTube AP Astronaut, Robbie mengisahkan perjalanan hidupnya. Robbie bercerita, ketika berusia 7 tahun, dia pindah ke Amerika bersama keluarganya. Namun setelah pindah, pergaulannya berubah total. Memasuki masa remaja, Robbie mulai mengenal narkoba. Ia terpengaruh oleh teman-temannya yang sering bergaul dengannya, bahkan perilaku Robbie makin tidak keruan. Aku ingat waktu masih kecil, ibu pernah berkata kepadaku bahwa beliau lebih memilih melihatku mati daripada memakai narkoba. Tapi itu tidak menghentikanku untuk terus melakukan apa yang dilakukan oleh para saudara muda teman nongkrongku, katanya. Ternyata ibunya tahu Robbie memakai narkoba, dan memutuskan pindah kembali ke Australia. Saat itu Robbie diberitahu akan mengunjungi keluarga di Australia, tapi ternyata bukan. Ibu Robbie sangat khawatir dengan pergaulan anaknya itu. Robbie marah selama 4 tahun awal mula kepindahannya ke Australia. Ia merasa dibohongi karena alasan ke negara lain bukan untuk liburan, tapi pindah untuk selamanya. Seiring berjalannya waktu, Robbie masuk sekolah dan menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya. Namun ternyata sistem sekolah di Australia berbeda. Robbie tidak betah dan memutuskan keluar dari sekolah. Ia memilih bekerja sebagai salesman, dan beberapa tahun kemudian diterima bekerja di salah satu bank di Australia. Pada usia 22 tahun, Robbie memutuskan menikah muda dengan kekasihnya. Tapi sayangnya kebiasaan Robbie yang masih menggunakan narkoba terus terjadi, padahal ia sudah berumah tangga. Di usia 25 tahun, ia pun bercerai. Hingga pada tahun 2007, Robbie tertangkap karena menjadi pengedar narkoba. Ia mendapat hukuman 10 bulan penjara. Di dalam penjara, ia mulai merenungi kehidupannya dan memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hingga akhirnya setelah keluar penjara, Robbie mencari orang untuk menemaninya menemukan nomor kontak sopir taksi bernama Muhammad dan memintanya menemaninya karena merasakan sendiri. Kala itu Muhammad pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Isya, dan Robbie ikut bersamanya. Ia memerhatikan umat Islam sedang beribadah. Ya, subhanallah, dia menjemput lalu mengantarku ke masjid malam itu, dan membawaku masuk untuk melaksanakan salat Isya. Saat melihat para saudara ini salat, aku merasa seperti pulang ke rumah untuk pertama kalinya, tutur Robbie. Saat itu kebetulan ada seorang syekh dari Irak. Kemudian ia duduk di samping Robbie dan menanyakan semua tentang kepercayaan tentang Tuhan. Beliau bertanya apakah aku percaya kepada Tuhan dan seterusnya. Aku menjawab, iya, aku percaya. Beliau lalu memintaku untuk mengucapkan kalimat ini, syahadat. Sejujurnya saat itu aku tak sadar bahwa aku sedang masuk Islam. Bagiku, beliau seperti menyuruhku menyanyikan sebuah lagu. Jadi aku berpikir boleh-boleh saja terangnya. Hingga akhirnya Robbie menjadi mualaf. Setelah membacakan 2 kalimat syahadat terasa ada petir yang menyambar tubuhnya. Hatinya tergetar dan saat itu juga ia yakin Islam adalah agama yang benar, membawa keselamatan baginya dunia dan akhirat. Itulah kisah mualaf yang dialami Robbie Maestracchi,
seorang mantan pengedar narkoba dan pentolan geng motor. Semoga perjalanan hidup yang dialami Robi di atas memberikan kita pelajaran dan juga motivasi bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Yakinlah bahwa Allah selalu menunggu hambanya untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, segeralah bertaubat sebelum ajal menjemput. Semoga Allah mengaruniakan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.